Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita patut bersyukur sebab Tuhan telah mengiring langkah perjalanan hidup kita hingga di hari ini, Sabtu akhir pekan ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 6 Februari 2021, yang diangkat dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang pertama ayat yang ke-19. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, rupanya sudah merupakan sebuah konsekuensi bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran di dalam hidupnya pasti akan dibenci, bahkan disingkirkan. Akibatnya banyak orang pada zaman kita sekarang ini bungkam 1000 bahasa dan tetap tutup mulut seperti memakai masker, tidak lagi berani menyuarakan kebenaran sebab risikonya teramat sakit dan teramat pahit. Tetapi jika diam dan bungkam 1000 bahasa, jauh lebih aman dan lebih nyaman. Pergumulan yang demikianlah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia ketika dia menyuarakan orakel profetis atau suara kenabian akan kebenaran firman Tuhan. Sang Nabi menyuarakan kepada Raja Yehuda dan seluruh umat akibat dari segala dosa bangsa Israel, maka Tuhan Allah akan menghukum umatnya. Mereka akan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar, dan mengalahkan mereka, lalu menawan serta membawa mereka sebagai bangsa tawanan ke negeri Babilonia. Tuhan Allah akan membuang mereka ke negeri Babilonia akibat dari dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan Yeremia, sebab nanti ketika sang nabi mengatakan kebenaran firman Tuhan ini, maka dia akan dianggap sebagai musuh negara, pro penjajah, serta tidak berjiwa nasionalis. Sang nabi akan dibenci, dipecundangi, dan diperangi. Tuhan Allah berkata kepada Nabi Yeremia, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Sang nabi diingatkan Tuhan ketika nanti itu terjadi, jangan terkejut atau shock. Sebab Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya dengan berkata, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Oleh sebab itu Nabi Yeremia tidak gentar menyuarakan firman Tuhan, sebab Tuhanlah juru selamatnya. Demikianlah dikatakan Tuhan Allah kepada Nabi Yeremia. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, sering kita takut menyuarakan kebenaran, padahal kita ingin kebenaran berpihak kepada kita. Tetapi kita tidak ingin berpihak dan tidak mau berpihak kepada kebenaran. Sehingga kita menjadi orang yang munafik, yang pintar menjilat dan ambil muka.
Di hadapan manusia, kita memang dapat melindungi kejahatan di balik kekuasaan. Di hadapan manusia, kita memang dapat menyembunyikan kefasikan di balik senyum atau kedermawanan. Tetapi, saudara, di hadapan Allah, semuanya terbuka dan serba transparan. Sebab itu, ketika hanya Allah yang mutlak, maka semua yang lain menjadi relatif. Mereka yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Tetapi mereka yang tidak takut kepada Allah akan takut kepada apapun atau siapapun. Oleh sebab itu, saudara, cintailah kebenaran betapapun menyakitkan. Jangan kepalsuan betapapun memukau. Pikirkanlah kebenaran, katakanlah kebenaran, lakukanlah kebenaran, dan singkapkanlah kebenaran. Risiko tentu besar, tetapi buahnya manis dan langgeng. Selamat berkiprah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bersimpuh di hadirat-Mu, menyembah dan berdoa kepadamu. Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Kami harus menyuarakan kebenaran-Mu, walaupun dunia ini membenci, mempecundangi dan memerangi kami. Namun Tuhan tetap bersama kami, melindungi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyuarakan kebenaran, meski risikonya besar dan sangat menyakitkan. Namun Tuhan pasti memberi buah yang manis dan langgeng. Tolong kami Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapa, dan kaum ibu, hingga para lansia. Berkati kami dalam segala pekerjaan, tugas, karya, dan aktivitas kami, hingga boleh menumbuhkan rezeki yang melimpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit, terutama yang dinyatakan positif COVID-19, baik yang isolasi di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Beri penghiburan yang sejati bagi saudara kami yang berduka. Terimalah Bapa doa kami ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.